Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang terjadi sekarang di masyarakat, tentu dengan penokohan atau dengan ketokohan beberapa pihak, tentu harus kita sikapi dengan baik. Terutama sekarang ini yang mengutamakan juga dengan jejak digital. Setiap manusia, setiap tokoh tentu mempunyai jejak digitalnya masing-masing. Sehingga ini tentu yang bisa memahamkan kita seberapa alim, seberapa bagus kemampuannya, dan seterusnya. Hal ini terjadi untuk bisa memantapkan diri kita, terutama pada saat kehidupan. Siapa yang menjadi panutan kita? Untuk saat ini dari sektor keagamaan tentu kita harus mendapatkan tokoh-tokoh yang alim, yang faqih, yang benar-benar menguasai kondisi, yang benar-benar tahu tentang agama. Tidak hanya sebatas pada penampilan fisik, tidak hanya sebatas pada performance, pada tingkat-tingkat fisikis, tetapi tentu psikis pun atau siapapun tentu bisa dikondisikan. Oleh karenanya istilah ungzur man qala wala tangzur maqala itu kan sebenarnya tidak baik ya. Artinya lebih baik ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan dilihat siapa yang mengatakan. Tentu dalam hal ini kemampuan-kemampuan kita untuk merespon sesuatu di kalangan terutama agama sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau kita sudah menokohkan satu tokoh tertentu dari pondok pesantren tertentu dan memang masyhur, semua atau sebagian umat Islam meyakini itu sebagai sebuah kondisi dan harus dicontoh dan memang bisa dicontoh, bisa menjadi contoh dan bisa sebagai contoh, maka itu perlu disikapi sama-sama. Tetapi apabila kita hanya memahami pada faktor tampilan fisik, bagaimana kondisinya, bagaimana serbannya, bagaimana jubahnya, dan seterusnya, maka itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita. Apalagi nun sewu kalau sudah ada orang-orang yang katakan dianggap sebagai orang yang alim, bahkan tidak hanya sebatas pada kancah nasional, bahkan disebut sebagai tokoh internasional, tetapi mereka memalsukan ayat Al-Quran. Ayat-ayat itu mereka baca sendiri. Alasannya mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang seperti ini kita tidak boleh ikuti. Meskipun penokohannya sudah diakui oleh masyarakat internasional misalnya, tetapi ketika mereka atau yang bersangkutan ini memberikan ayat Al-Quran atau memalsukan hadis atau apapun istilahnya, yang tentu saja untuk saat ini akan mudah diketahui. Apalagi misalnya mengubah kalimatul Al-Quran. Misalnya harusnya Rabbil Alamin. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga diubah menjadi Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus kita sikapi sama-sama. Bahwa kita harus memposisikan, mengerti bagaimana proses dalam kita berguru atau belajar. Dalam hal ini tentu kita harus berupaya atau berusaha stop untuk mengadakan penokohan-penokohan yang tentu saja penokohan itu tidak berdasar pada bagaimana mereka mendapatkannya. Apalagi di era seperti ini. Banyak hal yang mungkin orang-orang masih menyangsihkan kondisinya. Kalau misalnya mungkin kalau orang-orang sekarang ini pada kreatif, pada mungkin kreatifnya yang nggak jelas atau bagaimana, menunjukkan harusnya itu kalimatnya A jadi B atau berubah. Ini tentu saja perlunya kita memahami agama itu harus dengan baik dan dengan orang-orang yang tepat. Karena ketika sekali saja kita meyakini sesuatu yang kita tidak yakini bahwa itu benar, alasannya adalah bahwa mereka mempunyai pengikut yang banyak, mereka mengikuti masa yang banyak, tentu saja ini akan menjebak kita, akan menyesatkan kita. Karena sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan masif itu akan mudah untuk diikuti banyak orang. Daripada mungkin untuk kiai-kiai yang berada di kampung, yang mereka tidak ada medsos, yang mungkin juga mereka tidak mempunyai media sosial yang perlu diikuti atau mereka
mengaji di YouTube atau di media lain, media mainstream yang lain, tetapi ketika mereka itu benar, maka itu harus kita ikuti. Karena jelas. Dan yang paling penting adalah, mari kita jaga kebersamaan. Kalau urusannya adalah urusan sesama warga negara, ya kita cukuplah dengan ukhuwah watoniyah. Kalau sama-sama warga masyarakat Indonesia, ya ukhuwah basyariah. Kalau misalnya sama umat Islam, ya ukhuwah islamiyah. Tetapi secara akidah kita tentu harus berpikir ulang mana yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti. Semoga nasihat singkat ini bisa berupaya untuk kita membenarkan posisi kita dan bisa menatap masa depan kita dengan baik dan bisa menentukan apa dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Fid dunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu tentu yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah like, komen, dan subscribe serta share materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki, memudahkan keilmuan, memudahkan kita dalam mendapatkan sesuatu. Andai kata kita menjadi petani yang sukses, menjadi pedagang yang sukses. Andai kata menjadi umat Islam, insya Allah apabila kita dipanggil Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.